Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang Netanyahu dan politik apartheid di tanah pendudukan. Benjamin Netanyahu, tokoh politik Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah negara tersebut, merupakan figur sentral dalam konflik Israel-Palestina. Karier politiknya syarat kontroversi, terutama terkait kebijakannya terhadap rakyat Palestina yang selama bertahun-tahun disebut-sebut memperparah penderitaan mereka. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan-kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina, seperti jalur Gaza dan tepi barat, semakin keras dan represif, disertai perluasan pemukiman ilegal yang mengancam eksistensi Palestina sebagai sebuah bangsa. Netanyahu dikenal sebagai pendukung utama perluasan pemukiman Yahudi di wilayah yang secara hukum internasional dianggap sebagai tanah Palestina. Ia mengabaikan resolusi PBB yang melarang pembangunan pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur, dan tetap melanjutkan proyek-proyek yang mencaplok lahan-lahan warga Palestina. Tindakan ini bukan hanya bentuk penjajahan modern, tetapi juga strategi sistematis untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri secara perlahan. Di bawah pemerintahan Netanyahu, blokade terhadap jalur Gaza diperketat, menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya dibatasi secara ketat, menciptakan kondisi kehidupan yang tak layak bagi lebih dari 2 juta warga Palestina yang terperangkap dalam wilayah sempit dan terkepung itu. Blokade tersebut juga mematikan ekonomi lokal Gaza, meningkatkan angka pengangguran, kelaparan, dan putus sekolah di kalangan anak-anak Palestina. Serangan militer yang dilancarkan Israel selama kepemimpinan Netanyahu pun tak sedikit memakan korban jiwa di pihak sipil Palestina. Serangan udara dan artileri ke jalur Gaza seringkali mengenai rumah-rumah warga, rumah sakit, bahkan sekolah. Dalam banyak kasus, serangan tersebut dinilai tidak proporsional dan menyebabkan ribuan warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali mengutuk kekerasan berlebihan ini dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Retorika politik Netanyahu kerap kali menyulut kebencian dan memperkeruh suasana. Ia menggambarkan rakyat Palestina sebagai ancaman keamanan yang konstan, dan kebijakan keamanannya didasarkan pada pendekatan militeristik ketimbang diplomasi dan penyelesaian damai. Hal ini mempersulit upaya perdamaian dan menciptakan siklus kekerasan yang tak kunjung berakhir, di mana rakyat sipil selalu menjadi korban utama. Selain represif secara militer, Netanyahu juga mendukung berbagai bentuk diskriminasi hukum terhadap warga Palestina di Israel dan wilayah pendudukan, dari pembatasan mobilitas, penggusuran paksa, hingga ketimpangan dalam pelayanan publik. Warga Palestina hidup dalam sistem yang mengatur mereka sebagai warga kelas 2. Sistem ini oleh banyak pengamat disebut sebagai bentuk apartheid modern yang dijalankan secara sistematis oleh negara. Kritik internasional terhadap kebijakan Netanyahu terus berdatangan, tetapi Israel tetap mendapatkan dukungan kuat, terutama dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Dukungan ini memberinya ruang untuk terus menjalankan kebijakan keras tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum atau diplomatik. Di sisi lain, bangsa Palestina tetap hidup dalam penderitaan panjang, kehilangan tanah, identitas, dan harapan mereka. Seiring berjalannya waktu, kebijakan keras Netanyahu telah membentuk lanskap politik dan kemanusiaan yang suram di wilayah Palestina. Meski berdalih atas nama keamanan, kebijakan tersebut sejatinya mencerminkan sikap penjajahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dunia internasional terus menyoroti kekejaman ini, namun hingga hari ini rakyat Palestina masih harus bertahan dalam situasi yang kian memburuk. Sementara Netanyahu tetap menjadi simbol kebijakan keras yang tak mengenal belas kasihan. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI. 06690100139837.
atas nama Yayasan Wakaf. Hai Razadina, salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.